Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya di pagi hari ini dapat kembali lagi menemani Anda, tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rehana Mezia, inilah dia Inspirasi Pagi. Pemerintah Kota Makassar bersama dengan PT Festival 8 Indonesia tahun ini kembali lagi menyelenggarakan untuk berkolaborasi dan juga menghadirkan F8 Makassar yang tentunya lebih meriah dan juga spektakuler. F8 Makassar di tahun ini pemirsa mengusung dengan tema The Unity atau semangat keberagaman yang dibalut dengan persatuan dan juga memperkuat identitas kebangsaan yang penuh dengan seni dan juga budaya. Lantas pemirsa, lalu bagaimana untuk mengetahui Kota Makassar ini menyambut event F8 di tahun ini? Di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah bergabung bersama dengan kami. Di sini ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar. Selamat pagi Pak Ramdan. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, kemudian Pak Dani, ini sejauh mana event F8 ini kemudian nantinya mampu mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kota Makassar? Ya, jadi F8 memang adalah kumpulan kolaborasi semua sektor pariwisata, sektor kreatif, di mana F8 sebenarnya kepanjangannya itu adalah Makassar International Aid Festival and Forum. Oke. Ada festival, ada forum. Sedangkan forumnya itu satu event besar juga yang namanya Makassar International Makassar Investment Forum. Nah, seperti tahun ini ada 13 negara yang ikut. Itu satu contoh. Sedangkan festivalnya sendiri terdiri atas 8 kekuatan festival. Yang pertama Food Festival. Kita tahu bahwa Makassar punya food yang sangat delicious. Kedua Fine Art Festival. Kemudian Fiction Writers Festival. Para penulis-penulis dari berbagai negara datang semua berkumpul untuk menseminarkan kata demi kata, ya, termasuk aksara-aksara dan begitu banyak kesusastraan yang dibahas di situ. Kemudian ada Folk Festival, ada Fusion Music Festival, ada Film Festival. Jadi film dari berbagai negara kita bisa nonton di situ. Ada Flora Fauna Festival. Yang menarik ini adalah Flora Fauna Festival. Karena semua hewan peliharaan itu hadir di situ. Ada kucing, ada anjing, ada ular, ada burung, bahkan ada krokodil. Ya. Saya sendiri baru tahu ternyata burung hantu itu bisa muter lehernya 360 derajat setelah acara ini. Ya. Nah, kemudian ada Fashion Festival. Dan saya kira inilah sebuah kolaborasi lengkap dari sebuah festival besar yang alhamdulillah selalu saja tiap tahun punya keunikan sendiri. Oke, targetnya seperti apa, Pak? Ya, jadi alhamdulillah perjalanan F8 adalah F8 yang ke-7. F8 pertama 2015, kemudian putus pada saat pandemi. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana perjalanan F8 yang sangat progresif, di mana baru 2 kali kita laksanakan sudah masuk top 100. Wah, luar biasa. Kemudian yang keempat kita sudah masuk top 10 Indonesia atau CAN. Tapi yang jelas adalah ini ada ajang bergengsi sebagai melting space antara tradisional atau lokal culture, regional culture, national culture, dan global culture. Itu berkolaborasi dalam 5 panggung. Dulu biasanya cuma beberapa panggung, sekarang 5 panggung. Sekarang 5 panggung. Berarti ini ada yang lebih spesial dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau seperti apa, Pak? Oh iya, jelas sekali. Yang pertama, inilah tahun ketiga kita sudah swastakan. Jadi tidak lagi disupport oleh pemerintah kota. Supportingnya hanya karena kita punya tamu dan kita mesti expose, maka itu supporting kita di situ. Yang kedua adalah dulu biasa ada panggung utama. 1 panggung utama dan ada sekitar 3 panggung-panggung yang kecil, ya. Sekarang tidak, 5 panggung utama. 5-5-nya panggung utama. Yang ketiga adalah dulu dia berbayar, bayar masuk, tapi bayar di panggung konser. Ya, sekarang tidak, bayar masuk sepanjang pantai, itu dia bisa nikmati semua 5 atraksi panggung itu.
Yang keempat, kali ini lebih panjang. Dulu 1,1 kilometer, sekarang menjadi 1,4 kilometer. Oke. Ya, jadi sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Indonesia, bahkan teman-teman dari luar negeri. Nah ini Pak menyinggung sedikit tentang MICE nih Pak. Kemudian juga bagaimana peran dari pemerintah kota bersama dengan pihak swasta untuk nantinya ini memperkuat Makassar sebagai kota MICE ini seperti apa Pak? Makassar itu adalah sebuah kota yang sangat menarik. Secara destinasi para wisata, kalau para wisata alam saya kira kita hanya punya beberapa pulau lah yang begitu eksotik. Kita punya 12 pulau, ada sekitar 3 pulau yang layak untuk kita jadikan objek wisata. Kemudian kita punya wisata sejarah, kita punya Benteng Fort Rotterdam, dan kita punya cerita sejarah yang luar biasa. Nah, akan tetapi memang Makassar ini begitu berkembang pesat, menjadi kota yang begitu padat, sehingga kita harus membuat man-made tourism. Tourism yang dibuat, yang didesain baik dengan kemampuan kreativitas anak-anak kita yang kita coba kolaborasikan. Nah, sehingga semua dari aspek sejarah yang begitu panjang, ya kita punya sejarah dunia ya yang diakui di dunia, itu semua kemampuan sejarah, kemampuan kultur itu kita ramu dalam sebuah festival 5 hari sepanjang pantai. Nah ini Pak menyinggung sedikit tentang MICE. Mungkin hingga saat ini dampak positif dari kota Makassar dari adanya MICE ini seperti apa Pak? Jelas sekali pertumbuhannya, pertumbuhan kamar di Makassar yang semakin bertumbuh pesat, kemudian kapasitas kamar sendiri untuk konvensi internasional. Kan MICE itu adalah meeting, insentif, konvensi, dan exhibition. Betul. Nah sehingga Makassar sekarang event, mulai dari event musik, event pameran, pertemuan-pertemuan nasional internasional, itu dipilih Makassar. Seperti tahun kemarin kita menjadi tuan rumah multilateral naval exercise, 36 negara, ada 100 jenderal datang, ada 30 kapal perang selama 7 hari. Ya, tentunya di Bapak Kasal dan waktu itu Pak Yudo sebagai Bapak Panglima yang menunjuk Makassar, dan alhamdulillah semua puas. Semua puas. Nah, yang paling menarik adalah kenapa Makassar? Nah, Why Makassar kan? Nah, ini yang menarik. Ya, tidak lain karena banyak pasti pertimbangan para petinggi kita di pusat untuk menempatkan Makassar menerima tamu-tamu di seluruh Indonesia. Pasti kamarnya cukup. Pasti orangnya humble. Ya, jadi tidak seperti biasa di stigmakan orang Makassar itu keras. Padahal orang Makassar itu sangat somber. Somber itu sangat sopan, menghormati tamu, dan kami itu selalu punya genetik itu tamu itu adalah raja. Oke, sangat sombere berarti ya Pak ya. Sombere. Ya. Nah ini juga menarik karena mengusung tema The Unity, betul kan Pak ya, F8 kali ini. Nah ini juga kita masih akan terus cerita lagi nih Pak mengenai makna di balik The Unity ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena Inspirasi Pagi akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi. Kalau kita tadi membahas mengenai apa itu F8, nah sekarang tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bertanya apa itu makna dari F8 yang terutama ini mengusung tema The Unity. Apa mungkin Pak pesan dan juga kesan dibalik dari The Unity ini sendiri? Banyak orang tidak paham bahwa budaya itu adalah pemersatu. Jadi budaya bukan hanya dilihat dari perbedaan budayanya, tapi justru budaya adalah salah satu bahasa yang paling dimengerti oleh umat manusia di seluruh dunia. Sehingga The Unity, di mana keragaman budaya itu dengan bahasa masing-masing, tetapi ditangkap oleh bahasa universal yang kemudian bisa mempersatukan kita. Ini terbukti di F8. Karena di F8 itu pernah sebelum COVID, sekitar 2019, 2018, itu sampai 31 negara ikut partisipasi dalam festival ini. Dan alhamdulillah tahun kemarin ada sekitar 14 negara yang ikut, baik itu di film, baik itu di food, ada di folknya. Dan saya kira inilah bentuk bahwa ternyata budaya lokal, budaya regional, budaya nasional, budaya global itu bisa menyatu dalam satu event seperti
F8. F8 ini ya. Jadi F8 sebuah branding dari Makassar International AIDS Festival and Forum. Nah, untuk persiapannya sendiri Pak, F8 di Makassar hingga hari ini sudah seperti apa Pak? Kemudian apakah ada beberapa negara yang sudah dikonfirmasi untuk hadir? Iya, kalau laporan dari teman-teman Festival 8, untuk Makassar Investment Forum itu sudah 13 negara. Kemarin ada 1 negara masuk. Luar biasa. Dan itu terdiri atas negara-negara maju semua. Oke. Jadi saya juga mengundang para bupati, para gubernur untuk sama-sama menyampaikan apa sih peluang investasinya kepada para negara-negara yang ikut Investment Forum ini. Nah, kemudian khusus untuk di festivalnya, itu sekarang sekitar 12 negara kalau dihitung dengan film-filmnya yang sudah menyatakan ikut. Biasanya di akhir-akhir ini ada lagi negara yang ikut. Negara dari mana saja itu Pak? Misalnya fashion designer dulu hanya diperkuat oleh fashion designer ASEAN dari Singapura, Thailand dan lain-lain. Sekarang fashion designer dari Prancis juga ikut. Oke. Nah, jadi kemungkinan fashion designer Dubai juga sementara lagi dipersiapkan untuk ikut. Berarti bukan hanya dari negara di samping ASEAN ASEAN juga ikut. Betul sekali. Ya. Nah, untuk dari provinsi lain Pak, mungkin adakah daerah-daerah lain yang ikut F8 ini atau seperti apa Pak? Ya, ada beberapa baik itu kabupaten, kota, dan provinsi. Tahun lalu itu ada Jabar, 2 tahun lalu ada Jabar, kemudian ada beberapa provinsi di Sumatera. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu ada lebih dari 20 kabupaten kota provinsi yang ikut. Yang ikut. Yang ikut. Untuk di tahun ini. Tahun ini. Untuk luar biasa sekali Pak. Nah, kemudian kan ini rasanya tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas mengenai kemeriahannya nih dari F8 ini. Nah, untuk kemeriahannya sendiri apakah ada yang berbeda Pak di tahun ini dengan di tahun sebelumnya? Mungkin dari artis-artisnya sendiri atau seperti apa Pak? Yang kemeriahan kali ini adalah karena panggung konser itu tidak diblok lagi. Oke. Semua menjadi panggung konser. Karena dulu pada saat belum komersil, itu free, itu bisa menembus 1 juta pengunjung. Nah, sekarang setelah kita komersil, sudah berbayar masuk ke dalam, setelah tidak lagi menggunakan APBD, dulu full APBD. Oke. Ya, full APBD. 3 tahun terakhir sudah swasta-swastakan. Nah, sehingga tidak lagi membebani APBD, kita hanya supporting hal-hal yang memang untuk branding kota kita. Misalnya media, kemudian beberapa artis yang kita dukung, dan hanya itu saja. Dulu semua kita dukung. Nah, penonton memang cukup berkurang, tapi kualitasnya lebih baik. Ya, sekitar 400 sampai 500 ribu orang yang datang dalam 5 hari. Artinya kira-kira 100.000 per hari. Dan saya kira kalau 100.000 itu cukup nyaman lah. Dulu waktu 1 juta itu seperti orang naik haji. Itu dada ketemu punggung. Oh, iya. Jadi orang berdesak-desakan ya, mungkin. alhamdulillah selama ini dengan pengalaman yang ada, nah dengan berbayar maka kenyamanan itu tercipta karena setengahnya yang berkurang. Nah, ini juga menarik nih Pak, ada yang namanya Makassar Sekalian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu Makassar Sekalian ini Pak? Waktu saya membuat F8, intinya adalah saya setelah berkolaborasi dengan para seniman, muncullah pemikiran bahwa kita harus memperlihatkan budaya Makassar. Oke. Karena budaya Makassar secara sejarah telah terbukti. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada ke Afrika Selatan, ada ke Australia. Tadi saya lupa sebut Australia. Australia bahkan penelitian terakhir 1000 tahun. Kita berhubungan dengan Australia karena dengan Northern Territory karena perdagangan teripang. Oke. Nah, berarti budaya Makassar itu sudah sudah menjadi global, ya, sudah menjadi milik dunia. Nah, inilah kita bangkitkan kembali. Makassar Sekalian itu kira-kira dalam bahasa Inggris So Makassar, yaitu di mana satu hari seluruh kemampuan Makassar, mulai dari artis lokalnya, mulai dari seniman lokalnya, tapi standarnya internasional. Kita tampilkan dalam satu hari penuh. Mulai dari sutra Makassar yang begitu, ya tentunya sutra Makassar ini sutra dari Sengkang, dari Sopeng, ya seluruh kemampuan
keistimewaan Makassar kita akan pamerkan dalam 1 hari itu. Di 5 panggung. Di 5 panggung. Ya, mulai makanan, fine artnya, semua kita akan. Jadi kita tetap lokal, ya globalisasi lah. Di mana hal-hal lokal yang bisa mengglobal, di situ kita betul-betul angkat dalam 1 hari penuh. Luar biasa sekali. Nah, Pak, ini juga kita masih akan terus melanjutkan perbincangan, terutama ini mengenai citra F8 yang masuk ke 10 ataupun top 10 Kementerian Pariwisata. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, karena setelah jeda berikut ini, Inspirasi Pagi akan kembali lagi menemani Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi dan juga masih bersama dengan narasumber yang amat sangat luar biasa di sini ya Pak ya. Nah Pak, ini membahas mengenai peran event F8 ini untuk mewujudkan visi Makassar sebagai kota dunia ini seperti apa Pak? Ya, jadi tentunya sebagai sebuah visi, tentunya kita harus wujudkan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah yang dimaksud dengan kota dunia adalah Makassar berperan secara dunia dan menjadi tempat dari event-event yang sudah dalam kelas dunia. Oke. Di samping event dari luar, kita menciptakan F8 ini menjadi event kebanggaan kita untuk bagaimana orang luar datang ke kota Makassar. Nah, alhamdulillah Makassar sendiri sudah masuk 4 tahun ini masuk top 10 Ken ya, Karisma Event Indonesia. Dan mudah-mudahan ini kan sudah cukup lama 4 tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa masuk di winner itu adalah Wonderful International Event Indonesia. Nah, sehingga festival F8 ini menjadi festival yang semakin hari semakin bergengsi seperti festival-festival dunia lainnya, festival Rio de Janeiro, festival Mardi Gras, ada festival Tomorrowland. Nah, itulah festival-festival yang sudah menjadi agenda dunia yang ditunggu-tunggu dari seluruh dunia. Kira-kira F8 kita perkuat tujuan kita seperti itu. Jadi bukan hanya mewakili Makassar saja, tapi mewakili Indonesia di event-event internasional. Mungkin Pak, sedikit untuk mempertahankan citra dari F8 sendiri ini, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak swasta, seperti apa Pak? Jadi memang yang paling menarik dari F8 ini, di samping pelibatan semua pihak, termasuk teman-teman disabilitas. Oke. Kami kalau live itu selalu ada porsi disabilitas di dalam. Luar biasa. Nah, sehingga alhamdulillah Makassar adalah salah satu atau yang pertama menerima awarding dari Komisi Disabilitas Nasional. Ya. Luar biasa. Kenapa? Sekali. Karena kita selalu dalam semua event yang paling bergengsi pun itu selalu dalam standar-standar kenyamanan lengkap termasuk disabilitas. Nah, sehingga yang kedua adalah selalu kita mengkolaborasikan ide-ide setiap tahun untuk menyajikan menu-menu baru di F8. Di F8 ini. Ya, selalu ada saja menu baru. Misalnya memanfaatkan laut. Nah, dulu kita hanya punya 3 pinisi, sekarang punya 6 pinisi. Oh, itu luar biasa. Jadi kita bisa bikin sea parade, jadi parade laut. Oh, ya, wow. Sebelum pembukaan dulu cuma 3, sekarang bisa 6. Bisa 6, bisa pinisi, 6 begitu Pak? pinisi. Oke. Kemudian kita hidupkan lagi flyboard di laut malam, ya, untuk flyboard malam, dan kita lebih menyempurnakan dan membuat hal-hal baru, baik di laut, di udara. Kami punya ada biasanya dibantu oleh Bapak Panglima Angkatan Udara, atraksi Sukhoi, atraksi udara, paramotor, ya, sehingga mulai dari udara. Jadi teater udara, teater laut, dan teater darat semua main semua. Semua main ya Pak ya? Itulah waterfront. Wah, Menariknya waterfront menarik. karena kita punya laut yang wide, yang lebar ya, dan di tengah kota, Wah. di downtown. Oke. Kemudian bagaimana untuk legasinya ataupun warisan yang ditinggalkan selama Bapak menjadi wali kota ini seperti apa Pak? Saya berharap karena saya sebagai wali kota pasti ada akhirnya. Betul. Nah, kenapa kami swastakan? Karena itulah sebuah usaha untuk bagaimana keberlanjutan dari F8 ini. Kalau sudah swasta kan, ya mudah-mudahan wali kota akan datang
sama semangatnya dengan kami sehingga memberikan sajian di Kota Makassar. Karena kalau tidak, ini bisa dipakai di tempat lain loh. Karena ini sudah paten, sudah dipatenkan. Nah, kira-kira seperti Java Jazz, sudah semua dipaten. Ini sudah dipatenkan semua. Jadi sudah ada hak ciptanya. Nah, sehingga saya yakin betul siapapun pemimpin ke depan yang melanjuti pemerintahan di Kota Makassar, itu saya yakin pasti tetap mengambil F8 menjadi event Kota Makassar. Nah kemudian Pak, apa yang menjadi harapan Bapak sebagai wali kota ini untuk F8 di Makassar di tahun yang akan datang? Mengingat tahun ini juga seperti kita ketahui ya, merupakan menjadi tahun terakhir Bapak bersama dengan F8 di Makassar ini Pak. Saya kira kalau misalnya saya tidak jadi wali kota lagi, lebih swasta, saya kan konsultan, pasti lebih semarak lagi. Iya betul. Ya, pasti lebih ya. semarak lagi. Ya kita bisa melihat misalnya seperti Festival Tomorrowland di Belgia, ya. Betul. Itu sudah ada tempatnya khusus. Ya. Jadi orang datang ke situ. Nah, saya juga lagi mempersiapkan tempat khusus untuk F8, khusus gitu ya, Pak? Ya, di satu kawasan sebesar 50 hektar. Wow. Yang kami akan siapkan untuk F8 jadi tempatnya sudah ditentukan juga. Walaupun bukan di Makassar, tapi tetap namanya Makassar. Tetap akan F8 Makassar gitu ya, Pak Makassarnya ya? itu yang punya yang ciri khasnya mungkin ya? legend dan sangat karismatik. Ya. Nah kemudian Pak, potensi apa lagi yang akan digali Pak? Selain tadi dari F8, kan mengingat Kota Makassar ini kaya akan tadi budaya, kemudian juga orang-orang yang ramah. Potensi apa lagi Pak? Jadi memang F8 yang ke-7 ini bukan berarti kita sudah menghabisi semua keistimewaan budaya Bugis Makassar Manado Raja. Masih banyak yang belum tereksplorasi. Ya. Contohnya seperti apa Pak? Saya kira misalnya seperti budaya-budaya yang masih belum diekspos ya. Kita punya budaya-budaya misalnya budaya perhiasan ya, craft ya. Perhiasan pengantin, kemudian perhiasan dalam prosesi-prosesi adat itu kan belum kita sajikan. Pusaka-pusaka juga belum kita sajikan. Banyak sekali. Ya karena 8 festival ini itu kalau satu festival saja kita fokuskan itu masih banyak, masih luas. Nah kira-kira kalau ibarat ini adalah lautan, ini kira-kira baru ya 10% lah yang kita bisa expose. Padahal masih ada banyak sekali hal-hal yang belum bisa tampil di F8. Artinya masih panjang perjalanan kita. Di samping yang budaya-budaya baru kita, budaya-budaya anak muda kita, Gen Z, millennials yang hari ini lebih banyak main di IT ya, dan kami juga semua itu full IT semua. Wah, termasuk ya artificial intelligence. Ya, AI ini juga perlu masuk di dalam F8. Oke, luar biasa sekali ini Pak. Bapak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga ini F8 yang dicita-citakan dapat lancar hingga nanti ya Pak di akhir bulan ini. Semoga bisa lancar juga dan banyak sekali terutama ini menjaring dari anak-anak muda ya untuk lebih mencintai budaya Indonesia. Terima kasih Pak Dani. Mari datang ke F8. Iya, ayo kita datang ke F8. Kami tunggu di F8. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Informasi tadi juga pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Rehana Mezia izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.